Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Kurniasari dari Prodi Manajemen 4, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang studi kasus mengenai PT Hijau Lestari, sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik yang sedang melakukan perubahan strategi menuju bisnis yang lebih ramah lingkungan. Menurut saya, perubahan strategi seperti ini sangat menarik untuk dibahas, karena dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan manfaat bagi masyarakat. Seperti pepatah yang mengatakan, alam bukanlah warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk generasi yang akan mendatang. Nah, mari kita bahas satu persatu topik tersebut. Let's go! Analisis bagaimana implementasi strategi PT Hijau Lestari mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan. Menurut saya, implementasi strategi yang dilakukan PT Hijau Lestari sudah mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan. Mengapa demikian? Karena perusahaan tidak lagi hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan keuntungan, tetapi juga mulai memikirkan bagaimana bisnis yang dijalankan tetap mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, dengan berimplementasi pada teknologi yang lebih ramah lingkungan agar limbah produksi dapat dikurangi. Kemudian, perusahaan juga mengadakan program CSR berupa kegiatan membersihkan sungai bersama masyarakat setiap bulan. Menurut saya, kegiatan ini bukan hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Selain itu juga, perusahaan memberikan edukasi lingkungan kepada sekolah-sekolah yang artinya mereka tidak hanya memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga menanamkan kesadaran kepada generasi muda untuk menjaga lingkungan sejak dini. Dan yang terakhir, perusahaan mulai mengganti sebagian besar kemasan plastik menjadi kemasan biodegradable yang lebih mudah terurai. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar berusaha menghadirkan solusi, bukan hanya sekedar janji. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PT Hijau Lestari sudah mencerminkan prinsip keberlanjutan atau sustainability, yaitu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat strategis dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan? Jelaskan minimal 3 poin. Menurut saya, program CSR memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang pertama adalah meningkatnya citra reputasi perusahaan ketika perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Masyarakat akan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Manfaat yang kedua adalah meningkatnya loyalitas pelanggan. Saat ini, banyak konsumen yang mulai memilih produk dari perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu mengurangi konflik dengan masyarakat maupun LSM. Melalui kegiatan CSR, perusahaan membangun komunikasi yang baik sehingga terciptanya hubungan yang harmonis. Dan yang tidak kalah pentingnya, CSR juga menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Identifikasi dan jelaskan dua tantangan utama yang mungkin dihadapi PT Hijau Lestari dalam menerapkan strategis berbasis keberlanjutan dan CSR.
Menurut saya, terdapat dua tantangan utama. Yang pertama adalah biaya investasi yang cukup besar, pengguna teknologi ramah lingkungan, maupun bahkan kemasan biodegradable tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan tantangan yang kedua adalah mengubah pola pikir seluruh karyawan agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Perubahan seperti ini memang tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi memerlukan komitmen, kerjasama, dan proses yang berkelanjutan. Buatlah analisis SWOT singkat terhadap perubahan strategis yang dilakukan oleh PT Hijau Lestari. Saya akan menjelaskan analisis SWOT secara singkat. Untuk strength-nya atau kekuatan dari PT Hijau Lestari memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun serta menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan. Kemudian untuk opportunity atau peluangnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang lebih ramah lingkungan, sehingga membuka peluang pasar yang lebih besar. Sedangkan threat atau ancamannya berasal dari persaingan perusahaan lain serta harga bahan baku ramah lingkungan yang relatif lebih mahal. Dari pembahasan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa perubahan strategi PT Hijau Lestari merupakan langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan zaman, karena pada akhirnya perusahaan yang baik bukan hanya mampu menciptakan keuntungan, tetapi juga mampu meninggalkan manfaat. Sebab, bisnis yang bertahan bukanlah bisnis yang paling besar, melainkan bisnis yang mampu beradaptasi dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Demikian paparan dari saya untuk pengumpulan tugas UAS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.